kita mengadakan ibadah atau persekutuan dari rumah masing-masing. Pada pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan sekali lagi dari siri khotbah, jadilah kuat oleh kasih karunia, dan ini adalah siri khotbah dari tema ini yang kedua yang saya mau sampaikan atau mau kongsikan kepada jemaat Tuhan. Dari 2 Timotius 2 ayat 1 yang merupakan ayat dasar dari tema kita pada tahun ini yang berkata, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Tuhan mau kita menjadi kuat, tapi bukan oleh karena kekuatan kita sebagai manusia atau dari usaha kita, tetapi kekuatan yang kita miliki adalah berdasarkan pada kasih karunia yang ada di dalam Kristus Yesus. Pada pagi ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk kita mempelajari tentang bagaimana kita tahu bahwa kita sudah memiliki kasih karunia dalam Kristus itu. Kalau kita mau mengerti atau mau mengetahui bahwa kita sudah memiliki kasih karunia, maka kita harus melihat dari buah kasih karunia itu. Seperti yang Yesus katakan, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Kalau kita mau mengenal, adakah atau kita mau mengerti, adakah kita sungguh-sungguh sudah menerima dan hidup dalam kasih karunia daripada Tuhan, maka kita akan mengetahuinya dari buah kasih karunia itu sendiri yang nyata, yang bekerja di dalam kita. Karena ramai orang yang menganggap bahwa dia sudah menerima kasih karunia, tetapi tidak memperlihatkan atau tidak dibuktikan dengan buah dari kasih karunia itu. Dan ini sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari, dan doa saya melalui firman Tuhan ini akan memberi evaluasi kepada setiap diri kita untuk kita melihat apakah kita benar-benar sudah menerima kasih karunia itu, yaitu menerima Kristus. Memang kasih karunia Allah itu adalah pengampunan dari dosa dan kehidupan kekal untuk selama-lamanya bersama dengan Kristus di sorga. Tetapi itu akan kita lihat atau nikmati secara nyata setelah Yesus datang untuk kedua kalinya dalam dunia ini, atau setelah kita meninggalkan tubuh jasmani kita ini melalui kematian dan kita kembali kepada Tuhan. Tapi sementara kita hidup di dunia ini, bagaimana kita tahu bahwa kasih karunia, yaitu pengampunan dan keselamatan hidup kekal itu, kita sudah miliki. Dan sekarang kita sudah hidup dalam kasih karunia, yang mana kasih karunia dalam Kristus itulah yang menjadi asas atau dasar kita kuat di dalam Tuhan. Mari kita perhatikan apakah buah kasih karunia itu. Ini sangat penting sekali. Ini buah nyata. Biasanya kalau buah itu tidak tersembunyi. Untuk kita mengetahui itu pohon durian atau bukan, dari buahnya lah kamu mengenalnya. Dan untuk kita mengetahui itu adalah pokok mata kucing, dari buahnya lah kamu mengenalnya. Ada satu orang teman, ketika kami melawat di satu rumah teman yang lain, dan tuan rumah ini dia perlihatkan kepada kami pohon mata kucing yang besar itu, yang buah dia besar. Dia perlihatkan kepada kami pohon mata kucing yang dia tanam lama dahulu, sudah besar, yang sepatutnya sudah lama berbuah, tapi belum berbuah. Dan dia katakan, saya bercadang untuk tebang pokok mata kucing ini. Oleh karena sudah lama, sudah rimbun, tapi tidak berbuah. Lalu kawan yang satu, bila dia perhatikan dengan betul pohon itu dan juga daunnya, dia katakan, memang sampai bila-bila pohon ini tidak akan berbuah mata kucing. Oleh karena ini hanya seperti pohon mata kucing, tapi sebenarnya ini bukan pohon buah mata kucing.
Dan ini sangat penting sekali, karena dari buahnya lah kita mengenal. Apakah itu pohon mangga, pohon durian, atau sebagainya. Demikian juga dengan kasih karunia. Dari buahnya lah kita mengenal, kita mengerti, dan kita yakin bahwa kita sudah memiliki kasih karunia dalam Kristus. Dan itu yang menguatkan kita. Nah, mari kita perhatikan yang pertama. Apakah buah kasih karunia itu? Yang pertama adalah hidup dalam kebenaran Kristus. Buah yang pertama dari kasih karunia adalah hidup dalam kebenaran Kristus. Saya ingin baca di dalam Roma 6 ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Roma 6 ayat 11 hingga ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu telah dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Pada minggu yang lepas kita telah belajar tentang apakah kasih karunia itu. Yang pertama kita belajar kasih karunia itu adalah inisiatif Allah sendiri atau usaha Allah sendiri untuk menyelamatkan kita umat manusia dari dosa. Sehingga melalui iman kita kepada Kristus, itu yang kedua. Sehingga melalui iman kita kepada Kristus, kita diampuni dan kita memiliki kasih karunia itu, yaitu hidup yang kekal, pengampunan dari dosa. Karena yang kedua, kasih karunia itu sendiri adalah Kristus. Karena di luar Kristus tidak ada kasih karunia. Di luar Kristus segala sesuatu sia-sia. Berarti pada saat kita menerima Yesus, kita menerima kasih karunia dan dosa kita diampuni, kita telah ditebus dari dosa dan kita diberikan hidup yang kekal. Itulah yang dikatakan di ayat yang ke-18 di Roma 6 tadi. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan kamu menjadi hamba kebenaran. Berarti pada saat kita dimerdekakan dari dosa, yaitu kita telah ditebus dari dosa dan diberikan kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Melalui iman kita secara pribadi kepada Yesus, kita menerima kasih karunia-Nya. Dan buah dari kasih karunia-Nya yang pertama adalah kita menjadi hamba kebenaran, kata firman Tuhan di dalam ayat yang ke-18 tadi. Yang membawa makna kita hidup dalam kebenaran Kristus. Saya memberikan penekanan tentang kebenaran Kristus oleh karena di luar Kristus segala sesuatu yang kita coba lakukan, perkara-perkara baik, perkara-perkara mulia, perkara-perkara yang terpuji, tetapi itu dilakukan di luar Kristus, itu akan berakhir dalam kesia-siaan. Hanya melalui Kristus atau di dalam Kristus, segala sesuatu yang mulia, yang baik, yang berarti, yang terpuji,
itu menjadi bermakna. Itu yang saya tekankan tentang hidup dalam kebenaran Kristus. Segala sesuatu yang kita lakukan, semuanya berdasarkan kepada Kristus. Semuanya oleh karena Kristus. Semuanya adalah untuk Kristus. Menjadi hamba kebenaran berarti kita mentaati Yesus. Atau hidup dalam kebenarannya. Dan lawan daripada mentaati Yesus adalah bertentangan atau melawan Kristus. Nah, perhatikan ini. Kalau seandainya seorang berkata, saya bersyukur oleh karena saya sudah menerima kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Namun buah yang kelihatan dalam hidupnya adalah bertentangan dengan Yesus. Saya meragui dia benar-benar hidup dalam kasih karunia Tuhan atau sudah menerima kasih karunia Tuhan. Karena ada orang yang beranggapan, oh bila-bila sejak lakukan dosa, apa saja dosa yang saya lakukan, itu tidak akan bawa implikasi apa-apa kepada saya. Karena saya sudah menerima kasih karunia, saya sudah menerima anugerah. Jadi dia melakukan dosa. Dia melakukan yang bertentangan dengan Tuhan. Dia tidak mau berdoa, dia tidak mau bersekutu dengan orang-orang yang sama percaya. Bila ada kesempatan untuk datang ke gereja, untuk bersekutu bersama-sama, dia tidak mau datang ke gereja. Tapi waktu PKP, orang ini yang paling ekstrim mengatakan, kenapa kita takut untuk beribadah di gereja hanya karena coronavirus. Tapi orang ini sendiri pada waktu sebelum PKP mungkin jarang atau tidak pernah ke gereja. Tetapi mengaku, oh saya sudah memiliki kasih karunia dari Tuhan. Ingat ini baik-baik. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Kalau hidup seseorang itu bertentangan dengan Yesus, itu bukan buah dari kasih karunia. Buah dari kasih karunia adalah kita mulai hidup dalam kebenaran Kristus. Yaitu kita tidak lagi memperhambakan diri kepada dosa, tapi kita menjadi hamba kebenaran. Kita menjadi pengikut-pengikut Kristus. Kita menjadi orang yang mentaati Kristus. Memang benar, dalam kita mentaati Kristus, dalam kita berjalan di dalam kebenaran Kristus, manusia jasmani kita yang lemah ini masih mempengaruhi kita sehingga kita melihat bahwa kita belum sempurna. Dan itu kita harus akui. Kasih karunia Allah kepada kita itu sempurna. Tapi kehidupan kita dalam menjalani kesempurnaan kasih karunia itu belum sempurna karena kita masih hidup dalam daging. Tetapi meskipun kita hidup dalam daging, kita tidak lagi mau tunduk atau kita tidak lagi mau diperhambakan, dikuasai oleh keinginan daging yang bertentangan dengan Kristus. Tapi kita mulai rindu, lapar, haus. Keinginan kita adalah kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita rindu untuk hidup dalam kebenaran. Karena itu adalah buah dari kasih karunia yang bekerja di dalam kita. Satu statement ini sangat menguatkan saya secara pribadi. Semua usaha di luar Kristus adalah sia-sia. Yesuslah sumber kasih karunia itu, dan buah kasih karunia adalah hidup dalam ketaatan dan penghormatan kepada Kristus. Apa saja yang kita usahakan bila kita masih di luar Kristus, perbuatan baik, amalan baik, usaha kita beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan, berpuasa berapa banyak kali pun,
memberi sedekah berapa banyak pun, kalau itu dilakukan di luar Kristus, semuanya itu akan berakhir dalam kesia-siaan. Berarti begitu malang orang yang baik, kelihatan baik, tapi masih di luar kasih karunia. Tapi kalau kita sudah masuk dalam kasih karunia, yaitu kasih karunia Kristus, yaitu setelah kita percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan penyelamat kita secara pribadi, maka apa yang kita alami, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, bukan lagi kita lakukan supaya kita mendapat kasih karunia. Orang yang berada di luar Kristus, mereka coba untuk lakukan semua hal yang baik supaya diberikan karunia, anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan melalui usaha perbuatan baiknya. Tapi semua itu akan berakhir dengan sia-sia karena minggu lepas kita belajar bahwa di luar Yesus segala sesuatu adalah sia-sia. Seperti pohon anggur itu. Kalau ranting tidak melekat, tidak bercantum dengan pohon anggur itu, maka ranting ini akan mati. Dia akan sia-sia. Demikian kita, kalau kita di luar Kristus, segala sesuatu adalah sia-sia. Tetapi perbuatan baik yang kita lakukan sekarang, kita melakukannya oleh karena kasih karunia. Justru oleh karena kita sudah memiliki kasih karunia Tuhan, maka kasih karunia itu yang bekerja di dalam kita, yang memampukan kita, yang mendorong kita, yang memberi kita kekuatan untuk hidup dalam kebenaran, untuk melakukan kebenaran, untuk hidup dalam kekudusan. Ingat ini baik-baik. Buah pertama dari kasih karunia yang nyata, yang terlihat dalam diri kita. Sebab buah, bila bercakap tentang buah, buah ini dapat dilihat, buah ini dapat dinikmati, buah ini dapat dirasakan. Dan buah yang kelihatan di dalam diri orang yang sungguh-sungguh telah menerima kasih karunia adalah dia menghormati Yesus. Dia percaya Yesus adalah Tuhan. Dia mau mentaati Yesus. Hidupnya tidak bertentangan dengan Kristus. Semua kehidupan yang bertentangan dengan Kristus, tidak mau percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah penyelamat, Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia seperti kita, yang telah mati di atas kayu salib, dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga bangkit, dan selama 40 hari lamanya Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya dan ramai orang yang percaya. Dan pada hari yang ke-40, Yesus disaksikan naik ke sorga, dan Yesus yang berjanji, aku akan datang kembali. Orang yang tidak percaya dalam hal ini, orang yang tidak percaya dalam hal ini, adalah bertentangan dengan Yesus. Dan dengan mudah kita mengerti, kita tahu bahwa orang ini masih di luar kasih karunia. Untuk yang pertama ini, saudara evaluasi dirimu. Tanyakan dirimu secara pribadi. Adakah saya sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Yesus adalah penyelamat. Yesus adalah Allah. Yang diberikan juga gelaran anak Allah. Adakah saya percaya? Dan tanyakan juga, adakah saya sungguh-sungguh rindu, mau dengan penuh sukacita, dengan kerelaan, ingin mentaati Kristus dalam hidup saya. Kalau seandainya pertanyaan ini membuat saudara menyadari banyak perkara dalam hidupmu yang kau sedang lakukan yang bertentangan dengan kehendak Kristus, kehendak Tuhan. Orang yang hidup dalam kasih karunia, dia tidak mau tinggal tetap di dalam kehidupan yang bertentangan dengan Yesus. Karena kasih karunia
akan membawa kita kepada pertaubatan sejati. Kasih karunia akan membawa kita hidup memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Yang kedua, buah dari kasih karunia adalah hidup dalam kasih. Kasih karunia itu asasnya adalah kasih. Kasih yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang sepatutnya kita ini sudah tidak layak atau tidak layak dikasihi. Tetapi dikasihi oleh Tuhan. Itulah kasih karunia. Saya ingin membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dalam Injil Matius 22 ayat 36 hingga ayat yang ke-40. Firman Tuhan berkata demikian. Ini untuk menjawab pertanyaan orang ramai tentang apakah hukum yang terutama dalam hukum Taurat yang telah disampaikan oleh Musa. Ayat 36 hingga ayat yang ke-40 dari Injil Matius 22. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan perhatikan ayat yang ke-40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roma 13 ayat yang ke-9. Firman Tuhan yang Paulus tuliskan kepada jemaat Tuhan di Roma dan kepada kita juga pada hari ini. Firman Tuhan berkata, karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, perhatikan di sini. Kasih karunia yang kita terima melalui iman kita secara pribadi kepada Kristus, buahnya adalah kita mulai hidup dalam kasih. Yesus berkata, kasihilah sesamamu. Bukan bencilah sesamamu, kepahitanlah dengan sesamamu, hakimilah sesamamu. Bukan seperti itu yang Tuhan katakan, tapi yang Yesus katakan, kasihilah sesamamu. Dan kalau kita mau melihat standard hidup dalam kasih karunia atau buah dalam kasih karunia, kalau tadi kita hidup dalam kebenaran Kristus, maka yang kedua ini adalah kita hidup di dalam kasih. Apa yang mendorong kita untuk melakukan semua perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain, itu adalah dorongan dari kasih. Karena kasih karunia, dia menghasilkan buah kasih di dalam diri kita, orang-orang yang sudah menerima kasih karunia itu. Yesus pernah memberikan satu kisah tentang seorang pegawai raja, di mana pegawai raja ini telah berhutang sekian banyaknya daripada raja. Dan raja menuntut supaya hambanya ini, pegawainya ini untuk membayar balik. Tetapi dia tidak mampu untuk membayar. Lalu dia minta belas kasihan dari raja supaya dia dibebaskan dari hutangnya atau diberikan tempo lagi untuk dia dapat membayar hutangnya. Dan akhirnya raja ini menunjukkan belas kasihannya, kasih karunia-Nya dengan cara dia membebaskan pegawainya ini, hambanya ini dari hutang.
semua hutangnya itu dihapuskan. Berarti dia yang sepatutnya berhutang dan mesti membayar hutangnya kepada raja, sekarang dia tanpa hutang. Tidak ada apa-apa hutang lagi. Tidak lagi diperhitungkan. Tidak lagi diambil kira oleh raja. Lalu hamba dari raja ini atau pegawai raja ini meminta supaya orang-orangnya menuntut balik hutang dari orang-orang lain yang berhutang kepada dia, memaksa mereka untuk bayar hutang dan memberikan kepada mereka tekanan atau mereka diugut kalau seandainya hutang itu tidak dibayar. Rumah, istri, anak-anak akan dijual untuk membayar hutang orang-orang yang berhutang kepada dia. Kemudian orang itu terpaksa cari jalan bayar balik hutang kepada pegawai raja ini. Setelah raja mendengar apa yang dilakukan oleh pegawainya ini, raja itu sangat marah. Karena hutang pegawainya ini kepada raja jauh lebih banyak daripada hutang orang-orang kepada pegawainya ini. Tetapi pegawainya tidak menunjukkan belas kasihan seperti belas kasihan raja kepada dia. Raja telah menghapuskan hutang pegawainya, tapi pegawainya menuntut, memaksa supaya hutang-hutang orang terhadap dia dibayar balik kepadanya. Dan Yesus memberikan satu peringatan tentang kasih karunia, tentang anugerah, tentang mengampuni. Bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh telah menerima dan menghargai kasih karunia dari Tuhan, sama seperti kisah yang Yesus ceritakan ini. Bila raja telah menghapuskan hutang daripada pegawainya ini, sepatutnya apa yang dia lakukan adalah dia menghapuskan hutang dari orang-orang yang berhutang kepadanya. Karena hutang mereka berbanding dengan hutangnya sendiri jauh lebih kecil, jauh lebih rendah daripada hutang pegawai itu sendiri. Hidup dalam kasih adalah kita mulai mempraktikkan gaya hidup kasih karunia Allah, yaitu hidup dalam kasih. Kita tidak lagi menyimpan kepahitan kepada orang lain. Tidak lagi menyimpan kebencian kepada orang lain. Tidak menyimpan lagi dendam kepada orang lain. Kalau ada orang yang bersalah, kita mengampuni. Bukan lagi dengan pengampunan yang limited atau terhad. Kadang-kadang pengampunan kita ini sangat terhad. Biasanya dengan kiraan 3. Kalau sudah ketiga kali, maka sudah hilanglah kasih karunia, dendam, pembalasan. Itu yang biasa terjadi. Dan Tuhan mau supaya kita mempraktikkan kasih itu. Sebagaimana Yesus ditanya oleh murid-muridnya, "Guru, sampai berapa banyak kalikah kami harus mengampuni? Sampai 7 kalikah?" Bagi orang Yahudi, 7 kali itu adalah suatu angka sempurna. Dan itu satu yang sangat mulia kalau mereka mengampuni kesalahan orang yang sama, perbuatan yang sama sampai 7 kali. Tapi Yesus menjawab mereka, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Itu bukan soal berapa jumlahnya kalau 70 kali 7 kali. Ini bukan prinsip matematik, tetapi ini adalah satu prinsip ilahi, prinsip kasih karunia, yaitu pengampunan harus tanpa batasan. Karena kita tidak dapat mengawal apa orang lain lakukan, apa orang lain katakan, apa orang lain pikirkan tentang kita. Tapi yang kita dapat lakukan adalah kita dapat mengawal diri kita. Ketika ada orang yang mengatakan suatu perkataan yang menyakitkan diri kita, yang menjadi pertahanan dari semua itu adalah diri kita sendiri. Kita tidak dapat mengawal orang yang mengatakan hal yang menyakitkan terhadap kita. Tetapi kita dapat mengawal hati kita.
Seperti dalam Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kitalah penjaga hati kita, sehingga kita tidak kepahitan, kita tidak sakit hati, kita tidak marah, kita tidak dendam. Karena kenapa? Buah kasih karunia adalah kita hidup dalam kasih. Dan bila kita hidup dalam kasih, kita mengampuni. Kita tidak menyimpan kesalahan. Kita tidak hidup dalam kepahitan. Kalau selama ini saudara, engkau masih terikat dengan kepahitan kepada orang lain, mungkin puluhan tahun lamanya, atau mungkin baru pagi tadi, hanya gara-gara lewat bangun, kemudian mulai marah-marah, kemudian terjadi pertengkaran, kemudian ungkit banyak perkara yang sudah berlalu, dan mulai timbul balik kepahitan, rasa sakit hati. Saya ingin berikan peringatan ini atau menyadarkan saudara, itu bukan buah kasih karunia. Kalau engkau menyadari hal itu, kembali kepada apa yang Tuhan katakan. Kasih karunia itu mengerjakan dalam kita kasih. Karena kasih inilah yang menjadi suatu standar dari semua hukum apapun yang ada. Bahkan firman Tuhan katakan tidak ada hukum manapun yang menentang hukum ini, yaitu hukum kasih. Coba saudara kaji undang-undang di seluruh negara barangkali di dunia, kalau saudara mampu untuk mendapatkannya. Coba temukan, adakah undang-undang yang digubal mengatakan adalah menjadi satu kesalahan yang akan membawa hukuman penjara mandatori ataupun denda 100.000 ringgit jika Anda memberi pertolongan kepada orang lain. Jika Anda mengampuni orang lain. Jika kamu menolong orang yang susah, maka itu akan menjadi satu kesalahan yang boleh membawa hukuman. Saya pikir tidak ada satu pun negara yang menggumbal undang-undang seperti itu. Oleh karena kenapa? Tidak ada undang-undang manapun, hukum manapun yang menentang tentang kasih. Sebagaimana firman Tuhan berkata, bahwa kasih adalah sesuatu yang menyimpulkan atau menyatukan seluruh firman yang berkaitan dengan amalan baik ataupun kemurnian, perilaku, ataupun semua perkara yang berkaitan dengan moral. Kasih akan menguatkan kita. Kasih yang akan menunjukkan bahwa kita memiliki kasih karunia Tuhan. Sekali lagi ingat ini baik-baik. Bagaimanapun usaha saudara untuk mengasihi atau hidup dalam kasih, bahkan mungkin menunjukkan kasih jauh lebih baik daripada orang-orang Kristen, tetapi kalau saudara masih di luar Kristus, kasih yang kau coba tunjukkan itu akan menjadi sia-sia. Sebagaimana firman Tuhan berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Itulah pekerjaan kasih karunia. Bila kita mengasihi orang lain, itu oleh karena Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kita. Karena Yesus terlebih dahulu telah menunjukkan kasih-Nya sehingga Dia sanggup mati di atas kayu salib. Bahkan waktu Yesus disalib, Dia berdoa, Dia sempat berdoa untuk orang-orang yang menyalibkannya. Dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini dilakukan oleh Yesus untuk mengajarkan kepada kita bahwa buah dari kasih karunia yang dikaruniakan Allah kepada kita melalui iman kita secara pribadi kepada Kristus adalah kita mulai hidup
dalam kasih. Mengasihi Tuhan dan sesama adalah buah dari kasih karunia. Menghakimi dan membenci sesama adalah gaya hidup di luar kasih karunia. Mari saudara, mulai mempraktikkan atau mulai bertumbuh dalam kasih karunia. Sehingga buah dari kasih karunia itu semakin saudara nikmati dan orang lain juga dapat menikmati buah kasih karunia itu. Kalau seandainya di rumah masing-masing pada hari ini, kamu bertanya, Pastor bagaimana caranya untuk saya dapat sharing atau berkongsi buah kasih karunia itu yang ada di dalam diri saya. Seperti kalau kamu pergi di pasar, ataupun ada gerai-gerai di tepi jalan, kemudian ada yang jual buah durian, dan kamu bawa buah durian itu balik ke rumah. Katakanlah itu adalah durian, bukan durian Belanda, itu durian musangking, atau dalam bahasa Melayunya adalah musang raja. Dan saudara bawa ke rumah, ada ibu bapak, ada adik-beradik. Contohnya lah Yoel beli durian, dia bawa di rumah, ada ibu bapak, ada adik-beradik, karena dia adalah anak sulung. Ada 3 buah, biji buah durian musangking lagi. Saya tidak tahu kalau keluarga Brother Yunus suka makan durian atau tidak. Tapi katakan setelah Yoel masuk di rumah, ambil pisau, buka, dan dia mulai makan. Sendiri-sendiri. Dan yang lain hanya menghidup bau durian itu dan melihat. Adakah itu namanya orang lain menikmati buah durian itu? Tidak. Bagaimana caranya supaya orang lain menikmati buah yang sama? Yaitu dengan cara Yoel mengajak mereka untuk makan bersama-sama atau beri mereka makan. Demikian juga dengan buah kasih karunia, yaitu hidup dalam kasih. Bagaimana supaya orang lain di dalam keluarga, di rumah masing-masing, kamu dapat menikmati buah kasih karunia itu, yaitu kasih. Dengan cara kasihilah terlebih dahulu sesamamu. Sesamamu itu adalah yang paling dekat. Suami istri saling mengasihi. Bagaimana cara suami istri saling mengasihi? Salah satunya adalah komunikasi yang murni, komunikasi yang sehat. Memang kita tidak dapat menjaga apa orang lain katakan tentang kita, sepada menyakitkan atau tidak. Tapi bila kita mengatakan sesuatu kepada pasangan atau kepada orang lain, biarlah apa yang kita katakan itu adalah keluar oleh karena kasih. Dinyatakan oleh karena kasih. Dan saya percaya apabila apa yang kita katakan itu sumbernya, asasnya, dasarnya adalah kasih, saya percaya itu akan menguatkan. Selain daripada itu melalui perbuatan. Anak-anak di rumah, kalau selama ini kamu tidak pernah menolong ibu bapak basuh pinggan. Ibu kamu yang memasak. Dia juga yang hidangkan makanan sayur-sayuran, lauk pauk. Kemudian selepas itu dia juga yang kemas meja. Dia juga yang bersihkan semua pinggan mangkuk. Kemudian yang lain selepas makan rileks, main daun terup lagi. Bagaimana mempraktikkan kasih ini? Ini yang sederhana yang kita boleh mulai lakukan di rumah masing-masing. Selepas makan, tidak perlu anak-anak diminta oleh ibu bapak.
ayo basuhlah pinggan. Tapi tunjukkan buah kasih karunia itu, kasih. Perkara kecil yang kita lakukan adalah suatu yang menyatakan hal yang lebih besar yang kita alami, yaitu kita hidup di dalam kasih. Dan bila kita memberikan perhatian seperti itu, biarlah itu terjadi oleh karena kita mengasihi, bukan karena bersungut-sungut. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kasih itu akan mendorong kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan bila kita melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan, kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Dan saya percaya kita lakukan dengan excellent. Dan orang akan diberkati. Orang akan menikmati buah kasih karunia itu. Yaitu perbuatan-perbuatan kasih yang kita lakukan. Baik melalui perkataan, baik melalui perbuatan nyata yang kita lakukan. Saya akhiri firman Tuhan ini dengan statement ini. Kita kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ingat ini baik-baik. Kekuatan kita dari tema yang kita belajar, jadilah kuat. Ingat ini, kekuatan kita kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Karena kita telah percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamat, kita sudah menerima kasih karunia, yaitu pengampunan dari dosa dan keselamatan, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Tetapi sementara kita hidup dalam dunia, kasih karunia itu akan menyatakan buahnya melalui hidup kita. Yaitu kita telah belajar. Yang pertama tadi adalah hidup dalam kebenaran Kristus. Dan yang kedua adalah kita hidup dalam kasih. Karena itu adalah bukti nyata. Buah seperti buah itu dilihat, itu dapat dirasakan. Kasih karunia yang kita terima juga menghasilkan buah yang nyata. Kita mulai hidup dalam kebenaran Kristus dan kita hidup dalam kasih. Saya berdoa supaya melalui firman Tuhan ini kita semakin diyakinkan, engkau semakin dikuatkan bahwa kita sudah hidup dalam kasih karunia Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Sementara kita semua tutup mata, merenungkan firman Tuhan ini. Satu perkara yang Tuhan ingatkan kepada saya pada waktu mempersiapkan firman Tuhan dalam siri khotbah, jadilah kuat oleh kasih karunia. Yaitu supaya setiap kita benar-benar menerima kasih karunia yang Tuhan sudah sediakan. Dan itu adalah Kristus Yesus. Karena kalau kita tidak menerima Yesus, kita tidak menerima kasih karunia. Tapi kalau kita sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamat, kita juga memiliki kasih karunia itu. Karena kasih karunia itu ada dalam Yesus. Tapi untuk kita mengerti, untuk kita tahu bahwa kita sudah menerima Kristus, menerima kasih karunia, kita dapat melihat buahnya. Yaitu kita mulai hidup dalam kebenaran Kristus. Engkau akan mulai semakin rindu mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Dan selain daripada itu, engkau akan mulai semakin rindu untuk menyatakan kasih yang dari Tuhan itu kepada orang lain. Bila engkau melihat hal itu, engkau tahu, engkau sudah memiliki kasih karunia dari Tuhan. Pada pagi ini, kalau melalui firman Tuhan ini, Dia mengingatkanmu bahwa masih ada gaya hidup di luar kasih karunia yang menguasaimu.
susah untuk mengampuni. Masih menyimpan kepahitan, dendam. Masih terikat dengan dosa-dosa. Baik dosa yang tidak membuat engkau ketagih, atau dosa yang membuat engkau ketagih, di mana berulang-ulang berlaku. Itu adalah gaya hidup di luar kasih karunia. Maukah engkau pada pagi ini, kau benar-benar mau hidup dalam kasih karunia Tuhan, supaya buah dari kasih karunia itu semakin nyata dalam dirimu. Mintalah kekuatan, belas kasihan, dan kasih karunia Tuhan bagimu, untuk engkau merdeka dari dosa. Sebagaimana firman Tuhan berkata, kita telah dimerdekakan dari dosa, dan kita menjadi hamba kebenaran. Jangan lagi menjadi hamba dosa, tapi jadilah hamba kebenaran. Milikilah kasih Kristus. Karena kita terlebih dahulu dikasih oleh Tuhan, maka kita diberi kekuatan untuk mengasihi orang lain. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dan mari kita responi dan terima berkat Tuhan dari firman Tuhan ini. Bapa di sorga, hamba mengucap syukur Tuhan. Pada pagi ini, saya dapat mengungsikan firman-Mu kepada jemaat Tuhan. Baik yang ada di SIB Serdang, ataupun di mana mereka berada yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Saya minta dalam nama Yesus, oleh kuasa dan urapan Roh Kudus-Mu saat ini, biarlah kasih karunia yang kami telah terima melalui iman kami kepada Yesus secara pribadi, itu mulai semakin nyata dalam diri kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami mengabaikan buah kasih karunia adalah suatu yang nyata, yang dapat dirasakan, dapat dinikmati bukan hanya oleh diri kami sendiri, tapi orang lain dapat menikmatinya. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami tidak menyatakan buah itu sebagaimana yang Tuhan inginkan. Tolong kami Roh Kudus, supaya buah dari kasih karunia itu semakin nyata dalam hidup kami. Saya juga berdoa Tuhan, bagi mereka yang selama ini mungkin dia berpikir dia sudah menerima kasih karunia, tetapi ternyata dia masih di luar kasih karunia. Biarlah pagi ini dia menerima kasih karuniamu itu dengan cara dia beriman, dia percaya dan menerima Engkau Yesus menjadi Tuhan dan penyelamatnya secara pribadi. Dan saya berdoa supaya kasih karunia yang dia terima melalui iman kepada Kristus itu akan mulai menghasilkan buah yang nyata dalam dirinya, di mana dia mulai hidup dalam kebenaran Kristus, menghormati Yesus, menghormati dan menerima Yesus adalah Tuhan dan penyelamatnya secara pribadi. Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah pencipta. Dan Tuhan, saya berdoa supaya dia mulai hidup dalam kasih. Dia dapat mengampuni orang yang sukar untuk diampuni. Dia dapat melepaskan kepahitannya, dendamnya. Dan ada perubahan yang terjadi oleh karena buah kasih karunia yang sedang bekerja dalam dirinya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami sama-sama telah pelajari dan kami telah nikmati pada pagi ini. Biarlah buah kasih karunia-Mu semakin nyata dalam kami, sehingga kami menjadi kuat oleh kasih karunia-Mu di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat dari firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, sebelum kita mendengar beberapa pengumuman, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Memberi juga adalah salah satu dari pekerjaan kasih karunia di dalam diri kita. Karena Allah terlebih dahulu telah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Maka kita yang telah menerima anak yang tunggal itu yang jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai dari apapun yang ada pada kita. Maka bukan lagi menjadi suatu masalah bagi kita untuk kita memberi. Bukan soal berapa banyak engkau beri,
tapi sejauh mana kita mengasihi Tuhan, ketaatan, kesetiaan kita dalam hal memberi. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan kita, baik melalui persepuluhan atau persembahan khusus. Kalau sekiranya sudah memberikan secara tunai, kamu boleh kumpulkan di satu tempat terlebih dahulu, dan kemudian kamu boleh transferkan di akun gereja seperti yang tertera. Mari kita berdoa sebelum kita memberi. Bapa di sorga, kami mengucap syukur oleh karena Engkaulah yang telah memimpin kami, Engkaulah yang telah menyertai kami, Engkaulah yang telah memberkati kami, dan Engkau adalah sumber segala berkat yang kami terima dan kami nikmati di dalam Engkau. Sebentar Tuhan, kami mau memberi, ini adalah satu ungkapan syukur kami, kasih kami kepadamu Tuhan. Biarlah melalui pemberian yang kami berikan ini, Tuhan Engkau dimuliakan, Engkau diagungkan. Dan kiranya setiap kami yang memberi, kami akan dilimpahkan dengan kasih karunia Tuhan secara pribadi kepada kami, dari satu karunia kepada karunia yang lain. Terima kasih Bapa, ini doa kami, memberikan semua persembahan kami, baik persepuluhan maupun persembahan khusus kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, ada beberapa pengumuman yang saya mau sampaikan. Yang pertama, untuk ibadah kita di gereja atau ibadah umum kita di gereja, walaupun diumumkan ada kelonggaran dan ada panduan SOP untuk menjalankan ibadah di gereja, tetapi untuk kita SAB Serdang dan juga selaras dengan arahan atau pekeliling dari SAB Pusat, di mana kita masih menangguhkan sebarang kegiatan di gereja ataupun ibadah di gereja sehingga penghujung bulan Jun ini. Dan juga kita akan berikan perhatian selepas itu, akan diberitahukan sama ada kita sudah boleh laksanakan ibadah di gereja selepas penghujung bulan Jun ini atau tidak. Tetapi kalau seandainya masih terikat dengan SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan yang menghadkan kehadiran di gereja, maka kemungkinan kita akan terus lanjutkan sampai benar-benar diberikan kebebasan seperti sebelumnya. Dan jika sekiranya kita tidak mengadakan atau kita belum mengadakan ibadah di gereja, maka pelayanan akan diteruskan seperti yang sekarang ini. Kita akan adakan ibadah secara online, secara bersama dengan seluruh jemaat Tuhan SAB Serdang secara online seperti yang kita jalankan pada hari ini. Dan saya mengharapkan untuk setiap jemaat supaya pertama-tama ambil waktu terlebih dahulu untuk mengikuti ibadah secara online gereja kita SAB Serdang. Tidak salah untuk kamu mengikuti ibadah online di gereja yang lain atau di mana-mana ibadah online yang lain, tetapi yang pertama ikuti terlebih dahulu ibadah online SAB Serdang. Kemudian selepas itu, saudara boleh mengikuti ibadah-ibadah yang lain yang saya percaya akan memberkati kamu, akan memberkati jemaat, menguatkan jemaat lebih lagi. Kemudian yang kedua yang saya mau umumkan, pada petang ini kita akan ada satu siaran khas untuk komitmen murid Yesus SMY angkatan yang ke-12 bagi gereja kita. Dan ada message khusus yang saya sampaikan pada jam 2 ini. Dan saya menggalakkan jemaat Tuhan, semadah yang telah mengikuti kelas pemuridan angkatan yang ke-12 ini atau tidak mengikutinya, saya menggalakkan supaya saudara mengikutinya untuk bersama-sama memberikan sokongan kepada peserta atau tim kelas pemuridan SMY angkatan yang ke-12 kita. Dan lebih daripada itu, mendengar message tentang murid Yesus. Dan saya menjemput semua jemaat untuk mengikuti siaran yang akan disiarkan pada jam 2 petang ini untuk komitmen murid Yesus angkatan yang ke-12. Kemudian yang ketiga, pada 12 hari bulan Juli nanti,
kelas pemuridan SMY kita untuk angkatan yang ke-13 akan bermula. Tetapi untuk angkatan kali ini, kita akan jalankan kelas pemuridan ini secara online atau secara dalam talian. Dan saya menggalakkan supaya jemaat Tuhan yang pernah mengikuti kelas pemuridan SMY di mana-mana angkatan dan kamu tamat ataupun berjaya ataupun telah menerima sijil mengikuti dengan jayanya kelas pemuridan SMY, supaya saudara melibatkan diri sebagai EJK ataupun sebagai facilitator. Oleh karena untuk kelas pemuridan SMY di angkatan yang ke-13 yang kita bukakan secara online, penyertaannya tidak hanya terhad kepada jemaat kita di SHB Serdang. Kemungkinan ada peserta di luar dari SHB Serdang, mungkin ada yang dari Sarawak, ada yang dari Sabah, tapi mereka dapat mengikuti kelas pemuridan itu secara online dan memerlukan lebih ramai facilitator yang akan mendampingi peserta-peserta baru yang rindu, yang mau untuk mengikuti kelas pemuridan ini. Dan akan ada training nanti untuk semua facilitator, kamu akan diberikan bimbingan bagaimana cara untuk mendampingi peserta, di mana kamu tidak dapat bersama dengan dia, muka dengan muka, seperti yang biasa kita lakukan di kelas yang diadakan di gereja. Tetapi dengan teknologi yang ada, kita gunakan secara online melalui aplikasi WhatsApp ataupun Zoom atau mana-mana aplikasi yang boleh membantu untuk komunikasi langsung dengan peserta baru nanti. Dan kamu juga boleh menjemput kawan kamu atau mungkin saudara kamu untuk mengikuti kelas pemuridan ini. Dan nisbah satu orang facilitator adalah satu orang facilitator dengan 2 peserta baru. Maksimum 2 peserta baru. Dan itu sebabnya kita memerlukan lebih ramai yang terlibat dalam kelas pemuridan SMY ini, khususnya yang berperanan sebagai facilitator. Selain daripada itu, di setiap minggu kita adakan 2 ibadah yang lain selain daripada ibadah raya kita pada hari Minggu, yaitu ibadah doa dan juga kelompok sel. Ibadah doa kita adakan pada setiap malam Rabu jam 9 malam di rumah masing-masing, dan panduan perkara doa renungan akan dikongsikan melalui ketua-ketua kelompok sel dan akan disebarkan kepada semua anggota kelompok sel, yang saya mengharapkan semua jemaat, kalau selama ini waktu kita dapat mengadakan persekutuan doa di gereja, memang hampir setiap tahun purata kehadiran kita adalah 12 orang atau 13 orang pada setiap malam Rabu, purata tahunannya. Tapi saya mengharapkan supaya jemaat Tuhan mulai membangun satu kebiasaan ataupun satu gaya hidup baru, yaitu kita mengadakan persekutuan doa di rumah masing-masing, mungkin secara bergilir-gilir untuk memimpin persekutuan doa itu. Jadi setiap malam Rabu jam 9 malam. Tapi kalau sekiranya saudara mengadakan lebih awal dari jam 9, itu tidak menjadi masalah. Apa yang sangat penting adalah ambil waktu untuk berdoa bersama-sama. Demikian juga dengan kelompok sel akan diadakan pada setiap malam Jumat, yaitu jam 9 malam. Masa itu pun kamu boleh bincangkan bersama dengan ahli komsel yang lain, ataupun bincang di dalam keluarga, di mana kelompok sel akan dilakukan di rumah masing-masing. Dan kita terus berdoa supaya di dalam fase perintah kawalan pergerakan pemulihan ini atau PKPP ini, Tuhan campur tangan untuk memulihkan sepenuhnya keadaan negara kita daripada isu penularan COVID-19 ini. Mari kita berdoa sebelum kita akhiri ibadah kita. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi,
biarlah damai sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha, yaitu sampai Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Dimanapun kita berada, ingatlah bahwa Yesus adalah Immanuel. Dia adalah Allah yang beserta dengan kita di mana dan bila saja. Bila engkau dalam keadaan sakit, jangan takut dengan sakit penyakit itu, tapi berharap dan berimanlah kepada Kristus, karena Dialah sumber kekuatan dan kesembuhan. Bila engkau mengalami apapun cabaran, apapun pergumulan, ingatlah bahwa Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Dia selalu ada bersama-sama denganmu. Dimanapun engkau berada, jadilah terang dan garam bagi dunia ini. Karena menjadi terang dan garam bagi dunia ini, menjadi saksi Kristus, itu adalah buah dari hidup dalam kebenaran Kristus dan juga hidup dalam kasih. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu melalui ibadah kami pada pagi ini. Biarlah setiap kami bukan hanya diberkati, tetapi kami menjadi berkat dan kami saling memberkati satu dengan yang lain. Kami sambut berkat-Mu melalui ibadah kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang sudah terima berkat Tuhan ini, mari kita katakan bersama, amin. Tuhan memberkati dan Tuhan memakai kita semua menjadi berkat. Amin.